Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ketua RT di Kecamatan Bontowala, Kota Makassar, menganiaya saudara ipar. Puluhan ribu babi di Kabupaten Goa mati terserang virus African Swine Fever. Raihan medali emas sepak bola SEA Games 2023 disambut haru dan bahagia keluarga pemain timnas Ananda Raihan Alif di Kota Makassar. Diduga hilang kendali, sebuah minibus menabrak motor milik Sekretariat DPRD Jeneponto di Kabupaten Goa hingga masuk got. Akibatnya, 2 orang mengalami luka serius. Kecelakaan kembali terjadi di Kabupaten Goa pada Kamis dini hari. Kali ini sebuah mobil minibus menabrak mobil mewah milik Sekwan DPRD Jeneponto di Jalan Tun Abdul Razak. Dugaan sementara, sopir minibus hilang kendali hingga kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang mobil mewah yang secara mendadak berhenti. Meski 7 penumpang selamat, namun seorang bocah berusia 10 tahun mengalami patah tulang dan sopir minibus mengalami luka serius di bagian leher karena mengalami benturan yang cukup keras. Masuk ke got itu berpenumpang berapa? 7 orang. 7 orang. Kondisinya sampai saat ini seperti apa? Kondisinya semua di rumah sakit. Mengalami luka serius kah atau luka ringan? Ada satu yang anak-anak itu yang luka patah yang umur 10 tahun. 10 tahun. Mobil mewah yang masuk ke dalam parit kemudian dievakuasi selama 1 jam. Saat ini kedua mobil yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Polres Goa. Sedang sopir minibus kini masih dirawat di Rumah Sakit Iapika Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Mohon maaf pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan merupakan sebuah mobil, bukan merupakan sebuah motor yang masuk ke dalam got maksud kami. Kita ke informasi lainnya, berawal dari kepedulian dengan lingkungannya. Seorang anggota TNI di Kabupaten Takalar menyulap limbah serbuk kayu menjadi bahan baku kertas. Uniknya, mesin dibuat dari barang rongsokan. Sudah puluhan tahun, gunungan limbah serbuk kayu dari pabrik mebel meresahkan warga. Bagaimana tidak? Air sungai yang selama ini digunakan untuk mengairi persawahan serta bahan air minum warga kini tercemar limbah dan tidak bisa digunakan. Namun kini keresahan warga mulai terobati. Ya, di tangan seorang warga, limbah serbuk kayu disulap menjadi bahan pembuatan kertas. Ide cerdik datang dari seorang anggota TNI berpangkat Pratu bernama Jamaluddin. Ia berinisiatif membuat mesin pengolahan limbah kayu dari barang rongsokan yang dinamakan rotary dryer. 13 drum bekas dirakit bersama besi dan rantai motor. Untuk merakit mesin rotary dryer, Jamaluddin membutuhkan waktu 1 bulan. Cara kerja mesin ini melalui proses pembakaran manual menggunakan oli bekas. Limbah kayu basah dimasukkan lalu dibakar dan diputar di dalam drum. Hasil pembakaran adalah serbuk kayu kering yang bisa diolah kembali menjadi bahan kertas. Saya buat dari barang-barang rongsokan, saya ambil di pengepul besi tua. Saya bikinlah, saya rakitlah jadi mesin rotary dryer berkapasitas 1,5 ton per jam. Itu bahannya apa saja Pak? Ini bahannya? Ini bahan dari dumpa, terus pembakaran untuk pembakaran tambahan itu dari oli bekas Pak. Jadi oli bekas ini dijadikan untuk tungku pembakaran api. Sistem kerjanya sendiri bagaimana Pak? Sistem kerjanya ini Pak, ketika alat basah ini yang berkadar 70 sampai 90 kadar air masuk di tungku pertama, itu akan keluar di sana dalam kadar 10%. Dengan adanya mesin pengolahan limbah, para pengrajin tidak lagi membuang limbah serbuk kayu di sungai, tetapi langsung ditampung di lokasi pengolahan limbah tanpa dipungut biaya. Selain membantu pengrajin, lingkungan pun tetap terjaga kebersihannya. Serbuk kayu yang biasa ditampung di sini, ya alhamdulillah sekarang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai
olahan untuk apa namanya serbuk halus untuk dijadikan kertas. Berkat mesin pengolah limbah yang diciptakan Pratu Jamaludin, warga desa Manongkoki berharap aliran sungai bisa terbebas dari limbah kayu, sehingga sungai tidak lagi tercemar limbah dan bisa kembali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya, guna membantu remaja putus sekolah agar bisa belajar, masyarakat bersama polisi membentuk perpustakaan mini di permukiman padat rawan tawuran Kota Makassar. Harapannya dengan kehadiran perpustakaan mini, para remaja bisa rajin membaca dibanding sibuk tawuran. Wah, tampak serius sekali ya anak-anak ini. Ya, mereka asyik membaca buku didampingi oleh seorang guru. Lokasinya berada di perpustakaan mini atau Bala Baraka di Jalan Kesatuan, Kecamatan Makassar. Di sini terdapat beberapa koleksi buku pelajaran hingga komik yang bisa dibaca dan dipelajari. Perpustakaan mini di tempat ini adalah hasil swadaya masyarakat dengan Polsek Makassar. Perpustakaan ini hadir untuk anak-anak dan remaja di wilayah sekitar, terutama yang buta huruf hingga terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi. Sejak perpustakaan Bala Baraka berdiri pada 2021 lalu, bantuan terus berdatangan. Sumbangan berbagai macam buku hingga makan siang dari aparat kepolisian untuk anak-anak dan tenaga pengajar. Poluan dari jajaran Samapta Polrestabes Makassar juga disiagakan untuk memberikan motivasi membaca dan bimbingan moral bagi anak-anak di wilayah Macani Gusung. Ya, kita sumbangan kepada mereka, jadi satu mereka kita ajak untuk kumpul di sini dan kita siapkan makan siang setiap hari. Kemudian juga di situ kita sumbangkan di sini kita siapkan buku pelajaran, baik buku pelajaran umum maupun buku pelajaran agama. Nah di situ mereka harus belajar di sini, harus bisa merubah mereka untuk dari sisi pendidikan maupun mental dan juga moral anak-anak yang ada sekarang ini. Perpustakaan mini sengaja dibangun di permukiman padat dan rawan terjadi tawuran. Tujuannya agar anak-anak memiliki kegiatan yang lebih positif dan berdampak baik bagi masa depan mereka. Macam-macam campuran. Buku bacaan ya? Buku bacaan. Sama ada komik juga? Ada. Setelah ada perpustakaan ini, seperti apa anak-anak di sini? Pertumbuhannya setelah ada ini perpustakaan? Ya, kadang-kadang kalau dia nganggur, biasa dia mau kalau kontainer terbuka dia masuk, ikut mau baca-baca. Yeah. Cuma itu anak-anak di sini biasanya bosan. Yeah. Sejak 2019, Indonesia menempati posisi 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi rendah. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Dengan pendirian perpustakaan di tempat rawan tawuran, diharapkan pelajar akan lebih sibuk membaca buku daripada harus tawuran di jalan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Raihan medali emas dari cabang sepak bola pada SEA Games 2023 disambut haru dan bahagia keluarga pemain timnas nasional Ananda Raihan Alif di Kota Makassar. Selain keberhasilan di SEA Games Kamboja, Raihan juga sukses membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 Indonesia tahun 2023. Rasa haru, bangga, dan bahagia terpampang jelas di raut wajah keluarga pemain timnas Indonesia Ananda Raihan Alif. Sang ibunda pun tidak berhenti memanjatkan rasa syukur. Menurutnya perjuangan timnas Indonesia muda meraih emas sangat membanggakan. Apalagi momen juara ini sudah dinantikan selama 32 tahun. Sebelum meraih emas pada ajang SEA Games 2023, Ananda Raihan Alif juga sukses membawa PSM menjadi juara Liga 1 Indonesia tahun 2023 loh. Wah, sangat berprestasi ya. Tentunya prestasi yang diraih anak bungsu dari 3 bersaudara ini tidak lepas dari usaha, kerja keras, serta doa dan dukungan dari keluarga tercinta. Sejak kecil Ananda Raihan Alif diketahui sudah jatuh cinta dengan dunia sepak bola. Kecintaannya pada si kulit bundar ini membuat pria kelahiran Makassar 17 Desember 2003 sudah bergabung dengan sekolah sepak bola Hasanuddin sejak sekolah dasar. Sangat bangga sekali dan sebenarnya kami tidak menyangka akan
seperti ini dan mungkin rezekinya anak kami ini karena sudah 32 tahun dan PSM juga dia juga juara 2 di Liga 1 dan makanya kita bangga sekali dan terharu ini dengan anak kami. Pas masuk di timnas. Iya, pas masuk di timnas juara lagi. Memang dia kali pertama dipanggil sama timnas atau bagaimana? Pertama kali ini. Timnas sepak bola Indonesia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2023 setelah sukses membekuk tim Thailand dengan skor 5-2 pada partai final. Kemenangan ini begitu dinantikan selama 32 tahun, lantaran terakhir kali Indonesia mempersembahkan emas di tahun 1987 dan 1991. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.